Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Muhammad Nafal dari kelas 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis Android ya dengan menggunakan Android Studio. Sebelumnya, untuk lebih lanjut, di sini di praktikum kali ini kita diberikan tugas dari asisten lab gitu ya, berupa intent ya. Jadi kemarin kita bahas modul intent di sini yang dari Pak Aji. Jadi intent merupakan komponen dasar fundamental Android app development yang memiliki fungsi untuk berpindah dari activity satu ke activity lainnya ya. Dan di sini dikasih tugas berupa suruh membuat project baru, di mana project itu menampilkan button activity underscore main XML yang bisa mengarah ke activity baru dan bisa melihat data name, npm atau IPK. Di sini tidak dijelaskan. Yang penting perpindahannya itu mengeling ke activity baru, bisa menggunakan pindah activity biasa atau bisa menggunakan perpindahan activity menggunakan data atau bisa dengan menggunakan activity perpindahan menggunakan pojok. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tambahkan button di menu utama sehingga bisa memanggil fasilitas kamera sehingga Anda bisa mengambil foto. Nah, di sini menggunakan salah satu fungsi intent, yaitu intent yang implicit intent ya. Nah, kalau yang explicit itu di mana activity yang dipanggil dalam satu aplikasi, tapi kalau yang nomor 2 itu implicit intent, itu activity yang dipanggil adalah berada pada aplikasi lain. Nah, aplikasi lain ini contohnya yang kalau di tugas ini kita suruh manggil si fitur yang ada di Android, yaitu kamera gitu ya, dan bisa mengambil foto. Terus di sini tambahkan button di menu utama sehingga bisa memberikan nilai balik berupa IPK. Nah, ini nomor 1 sama 2 itu eksplisit ya. Jadi dalam satu aplikasi intens eksplisit. Yang nomor 1 itu perpindahannya menggunakan pindah activity kemudian menampilkan data. Yang ke nomor 3 itu pindah activity kemudian kita memilih nilai, kemudian ketika kita milih nilai dia balik lagi ke activity ke menu utama, kemudian memberikan nilai balik atau feedback yang tadinya kita sudah milih di situ. Oke, langsung saja kita ke codingannya atau programnya. Oke, di sini saya sudah membuat program. Jadi saya biar mempercepat waktu, di sini saya hanya menjelaskan saja untuk proses gimana alurnya. Oke. Di sini saya membuat program berjudul praktikum underscore 1 karena ini praktikum pertama. Dan di sini ada file-file penting ya, yaitu Android manifest. Di sini berupa struktur program yang berisikan activity yang file Java-nya. Di sini ada 4. Kemudian di sini ada folder Java dan di sini ada folder com example praktikum. Di sini isinya adalah file-file Java kita ya. Kemudian kita ada menu folder rest. Di sini ada drawable. Drawable ini fungsinya sebagai background gitu ya. Jadi ketika teman-teman pengen ngasih foto gambar yang background biar lebih menarik tampilan di aplikasi Androidnya, bisa ditaruh di sini. Kemudian di sini ada layout. Layout itu adalah tampilan yang dilihat. Jadi user interface yang bisa kita gunakan gitu. Jadi nanti teman-teman yang berinteraksi dengan aplikasi kita lewatnya menggunakan layout ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka layoutnya dulu aja ya. Di sini saya buka ke 4-4-nya dulu. Tadi Android manifest sudah saya jelaskan, saya hapus saja biar mempersempit jarak. Oke, di sini yang pertama adalah saya akan menjelaskan activity main. Ya, jadi activity main ini programnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada kita menggunakan layout, hampir semuanya menggunakan layout yang sama. Ya benar, layout sama, yaitu linear layout, karena untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan linear layout. Sebenarnya di Android Studio sendiri banyak layout lain seperti relative layout atau contraction itu dan lain sebagainya, tapi di sini kita menggunakan linear layout karena ini masih tampilan sederhana gitu ya. Oke, di sini ada activity main. Di sini tampilan utama aplikasi kita ya. Jadi tampilannya seperti ini. Dan di sini ada drawable galaxy. Di sini saya menggunakan gambar Galaxy 3 yang ada di drawable. Nih, saya sudah upload ya. Nih. Terus malah kepencet. Jadi di sini ada
data mahasiswa. Nanti data mahasiswa ini, button data mahasiswa ini seperti yang ada di soal. Nah, berhubung yang di soal ini menggunakan perpindahan activity yang bisa mengarah ke activity baru sehingga bisa melihat data npm nama IPK. Nah, untuk itu saya menggunakan dua macam tipe ya. Di sini ada data mahasiswa, itu perpindahan data menggunakan perpindahan hanya menggunakan data. Terus di sini yang nomor 2 itu perpindahan data menggunakan data objek, yaitu POJO ya. Terus di sini ada yang intent implicit, yaitu kamera ya, sama seperti soal, dan ini adalah result berupa nanti hasil IPK kayak gitu. Oke, langsung saja. Selanjutnya di sini saya bakal yang buat tampilan tatap muka yang data ya, bukan yang pojok. Di sini seperti ini. Jadi nanti tampilannya hanya sederhana gini. Di sini kalau misalnya nanti tombol itu diklik, di sini akan muncul di sini kan data sudah diterima. Nah, nantinya ketika tombol diklik, dia langsung mengirimkan data berupa apa yang udah dikirim gitu. Misalnya nama, npm sama IPK. Itu nanti di sini langsung berubah, yang tadinya kalau kita di codingan sini data sudah diterima tampilannya, tapi nanti berubah menjadi data yang value yang dikirim. Terus kemudian di sini ada activity for result ya. Nah, untuk activity for result ini ini dulu deh yang pojok. Nah, sama kayak tadi yang perpindahan dengan data biasa. Nah, kalau ini menggunakan data objek, hampir sama tampilannya seperti ini, tapi nanti dari segi pengiriman value-nya itu agak berbeda. Oke. Selanjutnya di sini ada activity for result ya. Jadi menggunakan nilai balik. Jadi di sini ada menggunakan sebuah radio group, button radio group button. Di sini ada nilai 3,0 dan sekian-sekian. Nanti ketika kita memilih tombol ini, terus kita ketika klik pilih, dia akan otomatis perpindahannya kembali ke main activity utama, ke tampilan ini. Dan nanti di sini yang tadinya IPK, di sini ada IPK sama dengan hasil yang tadi kita pilih. Misalnya nanti 3.0 berarti nanti IPK sama dengan 3.0 seperti itu. Itu adalah tampilan user tatap muka atau user interface ya. Jadi ini hanya sebuah tampilan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman belum melakukan, misalnya kita klik ini nggak bakal bisa melakukan interaksi. Nah, untuk melakukan interaksi kita butuh menggunakan file lain, yaitu Java ya. Jadi kita hapus dulu itunya, kita close, kita buka semuanya ya Java. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah membahas file user interface, yaitu berbasis XML. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan program Java gitu ya. Ada Kotlin, ada Java kalau yang di Android, tapi kita belajarnya menggunakan Java biar konsisten sama pemrograman desktop materi perkuliahan semester sebelumnya gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada main activity ya. Nah, jadi tadi yang main activity XML yang tadi, file XML tadi belum bisa diapa-apain, hanya sebatas tampilan. Akan tetapi jika sudah diberikan interaksi berupa file Java atau bisa disinkronisasi sama file Java, dia bisa melakukan aktivitas atau interaksi seperti itu. Jadi codingannya seperti ini ya. Nah, ini jadi yang di tombol tadi yang ID-nya, maaf, kita coba ulang lagi di sini sebagai contoh aja. Mana ya, udah bisa. Nah, ini. Nah, jadi ID yang di sini nih, yang di button semuanya itu dimasukin ke main activity.java, di inisialisasi dulu ya. Nah, kok beda sih ini sama ini ya? Ini bukan yang ID ini ditulis lagi, tapi kita membuat variabel baru berupa yang bisa mengidentifikasi si button ID ini. Oke, jadi kita membuat variabel baru seperti ini sama. Terus kemudian di sini kita baru memasukkan. Jadi variabel baru yang tadi ini kita masukkan, misalnya ini ya, button move with data activity, variabel ini. Kemudian sama dengan kita ada codingkan seperti ini, find view by ID. Jadi kita menemukan ID apa gitu. Nah, si variabel button move with data activity itu sama dengan mengeling sama si button move activity ini. Kalau kita nggak percaya, kita tekan ctrl, tekan dulu, terus kita masukkan ke sini, terus kita klik. Jadi nanti dia ngeling ke sini. Jadi kita buat interaksi si button ini dan lain sebagainya sama seperti sampai dengan akhir sini. Oke, jadi seperti itu.
Dan kemudian setelah kita inisiasi variabel dan apanya sinkronisasi ketujuannya, selanjutnya kita bikin interaksinya, yaitu menggunakan fitur intent. Nah, teman-teman di sini kan ada switch case. Nah, sebenarnya di sini bisa menggunakan permisalan lainnya ya. Jadi kita bikin permisalan bisa menggunakan if else atau apa ya, itu kalau nggak salah lupa if else, tapi di sini saya menggunakan switch case. Kenapa kayak saya menggunakan switch case? Karena button-button yang tadi di activity itu ada banyak. Kalau misalnya cuma ada 2, kita bisa menggunakan if else. Tapi karena button-button yang di main activity itu ada lebih dari 2, jadi kita bisa menggunakan kondisi switch case kayak gini ya. Jadi kita bikin switch case seperti ini, terus ID-nya seperti ini, terus kita menggunakan intent. Nah, ini move with data yang tadi. Nah, intent kita, karena tugas ini adalah perpindahan dengan intent, jadi kita menggunakan fit object intent ini, fungsi intent yang ada di pengembangan Android Studio. Terus gini move with data intent. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini tuh variabel baru ya, jadi di sini nggak ada variabel lagi, jadi kita bikin variabel baru dengan codingan seperti ini. Nah, ini main activity itu intent itu adanya di mana gitu, aktivitas itu adanya di mana, adanya di activity utama main activity ini. Kemudian this, jadi kita deklarasikan, jadi kita prosesnya ada di sini. Nah, selanjutnya ini adalah tujuannya kemana? Tujuannya adalah move with data activity data nih, seperti ini. Jadi seperti itu, sama program sebelumnya. Nah, ini adalah perpindahan menggunakan data. Tadi yang saya akan jelaskan di sini ya, yang cukup cukup membedakan. Jadi perpindahan dengan tampilan data yang untuk nomor 1 ini, karena di sini adalah untuk bisa mengarah ke activity baru yang bisa melihat data nama, npm dan ipk. Nah, di sini saya menggunakan 2, yaitu menggunakan data perpindahan dengan data dan perpindahan dengan data objek, seperti itu. Jadi untuk menggunakan perintah perpindahan dengan data, di sini ada kunci seperti ini, extra name, extra npm, extra ipk. Kemudian filenya kita isikan sini. Oh, ini salah namanya. Misalnya kita ganti Farhan gini ya, Farhan Muhammad Naufal dengan npm nya 193. Jadi seperti ini, dengan IPK nya sekitar 3,7 gitu ya. Saya seperti ini nih, datanya seperti ini. Nanti value ini akan dikirim ke mana tuh, activity yang sini, yang project sini nih, yang XML ini, activity for data. Jadi nanti dikirim ke sini dengan file Java-nya adalah ini. Nah, jadi kalau kita perhatiin di main activity, sini kan ada extra name, extra npm, extra ipk. Ini adalah kunci, kalau bahasanya akangnya tuh kunci ya, kunci untuk bisa mensinkronkan dengan ini. Jadi kita ketika nanti tombol si button ini diklik, maka kunci-kunci ini akan mengirimkan value-value-nya ini ke si move with data activity. Nah, nanti di situ kita bisa nampilin menggunakan ini, kita panggilin aja. Oke, itu menggunakan data, perpindahan menggunakan data. Selanjutnya di sini ada perpindahan menggunakan data objek. Nah, hampir sama, konsepnya hampir sama, cuman di sini agak berbeda. Kenapa? Karena di sini kita memerlukan kelas lain, yaitu person. Kelas person ya, di sini kelas person. Nah, kelas person ini berfungsi sebagai pojok. Nah, pojok itu merupakan singkatan dari plan of Java object, yaitu sebuah kelas dalam Java yang berdiri sendiri, tidak memiliki ketergantungan dengan kelas lain dan tidak perlu extend kelas lain. Nah, pada pojok ini memiliki 2 metode, yaitu setter dan getter. Ini balik lagi, setter dan getter ini sudah dipelajari di pemrograman desktop, jadi kita mengulang lagi ya. Nah, di kelas person ini terdapat atribut-atribut atau variabel-variabel seperti ini. Ada variabel name dengan struktur data string, npm, email, dan ipk dengan struktur data double. Terus kemudian kita fungsikan manggil setter dan getter di sini. Nah, kemudian kita panggil selanjutnya di paling bawah ini adalah menggunakan parse label ya, kalau nggak salah, bener gak ya? Klik kanan. Ya, parse label ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke main activity. Jadi
person ini kita manggil si kelas person. Nah, ini kita bikin variabel baru bebas ya. Di sini saya m kecil terus person sama dengan new person. Nah, ini bedanya. Kalau ini kan kita harus bikin kunci satu-satu ya. Tapi kalau ini kita cukup memanggil si variabel yang ada di person, kemudian kita value-nya kita isikan di sini dengan menggunakan perintah set ya, set. Terus kita kuncinya di sini kan kita per programnya ada di main activity dengan tujuannya adalah move with data object. Nah, di sini kan ada extra person. Nah, extra person ini kunci untuk memanggil atau berpindah ke move with data activity object seperti ini. Nah, ini kuncinya nih, ya kan? Jadi sama. Cuman di sini kuncinya cuma satu. Nah, kalau yang di for data activity itu kan banyak ya. Nih, kalau kita perhatiin mana ya, ini sini banyaknya ada 3. Nah, kalau misalnya datanya ada seratusan, itu bisa memakan waktu banyak banget. Kita harus bikin bla 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 seperti ini banyak kuncinya, bisa sampai bawah gitu ya. Di sini juga bikin bawah, terus di main activity-nya juga kita harus deklarasiin kuncinya juga. Tapi kalau kita menggunakan pojok, kita cukup ganti ini, terus masukin di person, terus kalau kita selesai kunci yang ada di data move with data object activity ini kita cukup satu, terus kita tambahin aja di sini nih stringnya dengan memanggil fitur tadi kan. Kalau yang di activity-nya menggunakan set, kalau ini menggunakan perintah getter gitu. Kita hanya memanggil nilainya aja seperti itu. Kemudian untuk yang paling simple di sini adalah button kamera ya, perpindahan menggunakan intent dengan aplikasi lain yaitu implicit intent. Implicit intent yaitu dengan perbedaan intent seperti berikut. Ini variabel baru dengan ini sudah sama ya, sama persis, maksudnya sudah ada di program Android-nya yaitu action image capture. Jadi kita memanggil si gambar atau fitur dari aplikasi kamera. Selanjutnya di sini ada button for result. Nah, di button for result ini tadi karena kita berfungsikan untuk memanggil sebuah hasil, jadi feedback nilai balik gitu ya. Nah, nanti kalau kita di nilai balik dia bakal menginduk ke form class move for result class activity di sini nih. Nah, jadi nanti nilai-nilai ini bakal ini kemudian ketika setelah selesai kita pilih nilai value, maka di sini codingan ini akan berjalan dan akan main ke main activity lagi balik ke sini. Jadi nanti akan tampilkan di sini yang nampilin si IPK ini di mana tadi ya. Nih yang ini nilai IPK. Oke, kita langsung aja coba running file ininya aja biar kita tahu intinya hasilnya. Oke, kita coba running. Sini saya menggunakan debugging menggunakan HP saya, jadi biar lebih ringan aja gitu. Mana ya, ini ya. Nah, nih kita udah debugging ya. Kita tunggu aja sampai nanti muncul aplikasinya. Oke, kita tunggu saja sampai muncul. Oke, di sini sudah muncul dan kita coba di sini ada data masuk. Kalau kita klik dia akan menampilkan. Nah, ini dia perpindahan dengan data npm Farhan Muhammad Naufal dan lain sebagainya. Terus kalau kita klik data masuk dengan objek, nah ini tadi ya bedanya tuh perpindahan data dengan objek atau pojok. Terus ini ada tadi saya bedain menggunakan email ya biar nambah biar bisa bedain sama yang data tadi. Terus di sini ada kamera. Kalau kita klik kamera ya, klik nih. Nah, maka ini fitur dari HP saya bisa kelihatan. Terus kalau kita klik foto di sininya bisa nih. Nah, ini langsung kepencet ya. Terus kita silang, kita balik lagi aja. Terus dipindah activity untuk result karena tadi kita ini harus memberikan feedback. Jadi kita coba pilih 3,8. Kita pilih. Nah, di sini akan menunjukkan feedback yaitu 3.8. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.